Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat siang. Sedikit menginfokan ya, murai yang tak beri spirulina purinya sudah mulai membaik ya. Tuh, posisinya masih dalam kerodong, teman-teman. Ini tak jemur, sauna baru tak jemur karena baru ada panas. Walaupun nggak panas banget ya, hangat-hangat kuku lah. Kotorannya juga mulai bagus, yang tadinya encer ya, nih tuh ya teman-teman, kelihatan nggak sih? Nggak mau fokus ya. Tuh nggak mau fokus teman-teman. Sebentar, tak fokuskan dulu. Nah ini teman-teman, tuh kotorannya udah mulai kecil-kecil teman-teman. Jadi aku nggak pakai tipe panas tipe dingin ya. Ini kotorannya udah mulai kecil-kecil. Tuh. Ini baru tak jemur, baru belum ada 5 menit. Badannya pun sudah mulai singset teman-teman. Jadi suhu tubuhnya itu mulai stabil. Nah ini aku mau lihat cucak hijau teman-teman ya. Ini mumpung ada panas tak jemur. Nah dia tak bisa agak jauh karena kalau dekat murai dia kalah gacor teman-teman, makanya tak bisa jauh. Ini dia tak jemur semi sauna ya. Ini resleting depan tak buka teman-teman. Ini kondisinya gembung, memang tipenya itu gembung dia modelnya, burung-burung apa namanya, semi lah. Tuh. Malu dia malu teman-teman. Nah ini sedikit tambahan juga ya. Jadi spirulinanya tak cabut, posisi tak jemur, tak kasih air biasa dan cepuk ya. Karena dia di bawah agak terganggu dengan murai teman-teman. Dan model burung begini itu dia itu kayak apa jenenge? Ini nggak tahan kena angin. Seperti itu. Sebentar ya teman-teman, lagi azan nih. Kita hormatin dulu yang azan. Teman-teman, nah ini kondisinya. Tak buka biar kelihatan ya. Dia itu kalau dikerodong doang gembung. Tapi kalau nggak dikerodong nggak gembung teman, sama kalau dideketin. Ya kan, deketin gembung. Semoga nanti tidak hujan teman-teman. Kalau nggak hujan mau tak lombakan ini. Kalau nggak hujan, nah, ini posisi seperti ini nih ya. Ini sedikit tambahan teman-teman. Sering ada pertanyaan ya kalau bulunya itu keluar, nggak murai ya, nggak cucak hijau nih, bulunya ini nih, bulu kapasnya tuh yang di sayap tuh ya, bulu kapas itu keluar. Itu sering ada pertanyaan itu kenapa om seperti itu. Jadi kalau bulu-bulu seperti ini keluar itu cuma ada dua kemungkinan teman-teman. Satu, kondisinya dia ini badannya itu suhu minus dan dia mekarin itu biar hangat. Yang kedua, posisi badannya kepanasan. Tapi kalau ini kita lihat lagi cuaca teman-teman. Kalau cuaca sering hujan begini, berarti kemungkinan besar itu dia itu bukan kepanasan tapi kedinginan. Nah untuk model-model seperti ini memang extra fooding tak full teman-teman. Jangkrik itu nggak tak takar, los sekenyangnya ya, khusus jangkrik tok. Sama kalau sore itu tak kasih ulat Jerman sekarang. Seperti itu.
supaya apa, suhu tubuhnya stabil. Ini mekrok itu didekatin, mekrok ngembang itu kalau orang bilang itu birahi ya. Kalau untuk saya pribadi, saya nggak pernah mau berpikir atau memikirkan itu mau birahi, mau emosi kayak itu, bodoh amat. Ya nggak tipe panas, nggak tipe dingin, itu bodoh amat teman-teman. Karena ya itu tadi ada yang mengatakan berak encer itu di apa ya, kemarin metabolisme cepat atau lambat ya, terus tipe panas tipe dingin. Itu murai yang di depan itu kemarin kan lembek, itu tipe apa. Nah sekarang udah 2 hari ini dia udah kondisinya kotorannya itu kecil-kecil begitu, yang tadinya besar-besar lembek, setelah saya kasih vitamin jadi kecil-kecil. Nah, itu kan jadi membingungkan nantinya buat teman-teman. Maksudnya membingungkan, kemarin katanya kalau kotoran itu lembek-lembek ya kan, encer, yang jelas lembek lah. Itu tipe metabolisme lambat apa cepat lah, yang jelas ya itu aku nggak nginget-nginget teman-teman. Bahasa-bahasa teori seperti itu aku nggak nginget-nginget. Sing jelas posisi burungnya itu nggak sehat, wis ngono wae kalau aku. Nah, terus 2 hari ini kan ya tak beri spirulina, tadi dilihat kan kelihatan kan kotorannya kecil-kecil, fur, hijau fur. Nah itu sekarang kan udah beralih dari yang mungkin kemarin bisa dikatakan metabolisme lambat, sekarang berarti metabolisme cepat karena kotorannya itu kecil-kecil, kalau kemarin besar-besar. Seperti itu. Begitu juga cucak hijau teman-teman. Nah nih tak sepil tuh ya, kotorannya seperti ini tuh metabolisme lambat atau cepat, terus tipe dingin apa tipe panas. Kalau aku terserah nggak tahu teman-teman, itu kok kotorannya berwarna seperti itu karena spirulina. Dia mengkonsumsi spirulina teman-teman, seperti itu. Karena ya itu tadi, kalau kita memacu extra fooding tok, kadang itu kondisi pencernaannya itu nggak mampu mencerna dengan baik. Makanya beraknya itu kebanyakan lembek karena panas badannya. Seperti itu. Beda dengan pencernaan manusia ya. Makanya tak berikan spirulina yaitu supaya apa? Supaya pencernaannya itu kan, kalau burung lomba itu yang diserang itu seringkali itu pencernaan. Entah itu cacingan, entah itu lamban mencerna, entah itu cepat mencerna, seperti itu. Makanya ada kata-kata metabolisme lambat, metabolisme cepat. Lah kalau metabolisme lambat, metabolisme cepat, seling 2 hari itu bisa dirubah. Dan ternyata terbukti murai batu itu juga sekarang beraknya kecil, kering dan kecil. Jadi untuk saya pribadi itu nggak apa ya, nggak pernah berpacu dengan hal-hal seperti itu. Mungkin ya sebagian orang ataupun mereka sendiri itu menyampaikan dengan bahasa mereka lah, inisial mereka ataupun bahasa kisi-kisi mereka. Kalau saya pribadi ya to the point aja. Intinya itu kalau lembek itu nggak sehat, kalau sehat itu mengering. Posisi musim dingin tapi kok beraknya encer ataupun lembek itu normal sebenarnya, normal umum lah, bukan katakan normal ya, salah kalau kata normal, sorry umum teman-teman. Umum dalam artian karena ya itu tadi udaranya itu dingin, cuaca itu dingin, ini pun dingin sekarang nih, udah mulai mendung. Makanya kotorannya lembek. Nanti kalau tak kasih spirulina kotorannya jadi kembali normal karena kan tak pacu extra fooding. Nah, dibantu dengan vitamin itu tadi, multivitamin lah ya, nutrisi itu tadi. Jadi sistem pencernaannya itu bisa dikatakan lebih baik, bisa mencerna daripada sebelumnya. Jadi makanya kondisi fisiknya itu kembali ke normal lagi walaupun cuaca dingin, seperti itulah. Nih, ini kalau nggak percaya dia nih,
Dia ini mau ngangkat kaki karena dingin, kena angin. Dia nggak mau kena angin teman-teman. Cucak hijau itu paling cemen kalau kena angin. Udah tak kerodong lagi. Untuk cucak hijau itu memang paling cengeng kalau kena angin. Burung sestabil apapun teman-teman ya, khususnya cucak hijau. Coba sekali-kali teman-teman, kalian itu cek ataupun mainlah ke tempat temanmu yang punya burung cucak hijau stabil. Penempatannya itu di mana? Penempatan kesehariannya. Diceklah, kamu duduk di situ ya, di dekat kandangnya dia. Terus kamu amati, rasakan teman-teman. Oh, ini cuacanya seperti ini, suasananya seperti ini, udaranya tuh ya seperti ini. Jadi mungkin anginnya kenceng atau enggak ada angin atau berisik atau enggak lah. Itu sedikit banyak itu membantu. Seperti itu. Jadi rata-rata burung-burung yang stabil itu di cuaca seperti ini, cuaca mendung seperti ini dan angin kencang tuh kelihatan ya. Tuh pohon pisang, lihat kencang kan anginnya. Ini kenapa pohon ini nggak goyang, karena ketutupan rumah teman-teman. Angin kencang seperti ini biasanya dia masukin rumah, entah itu ditaruh di bawah seperti ini ya. Seperti itu cara mengatasinya ataupun pengondisiannya, seperti itu. Lagi mendung lagi teman-teman, tuh gelap tuh ya, tuh kelihatan kan, nah gelap kan. Anginnya kenceng, jadi makanya cucak hijau ini burung cemen, ringkih lah bisa dibilang. Nah, ini murai batuku di sini teman-teman, tuh dari sini kelihatan, oh nggak kelihatan nih bawah. Seperti itu ya, manfaatnya itu seperti itu, dan cara pengondisiannya itu seperti itu. Aku tuh ketakut dia tuh jatuh kena angin, jadi aku tak turun ke bawah lagi sebentar. Kita lihat kondisinya teman-teman. Oh, sudah nyepah dia tuh. Tuh. Udah nyepah ternyata. Dia kondisinya juga udah nyepah ya. Hari ini terpantau nyepah. Harapan kita udah volumenya udah plong lah. Seperti itu teman-teman. Dan untuk saya pribadi memang kalau jemur sauna itu tak full ya. Untuk kondisi seperti ini, cuman kita harus rutin-rutin ataupun sering melihat. Kalau dia udah mangap baru angkat. Belum mangap tadi, karena memang nggak ada panas teman-teman. Kita lihat ke atas teman-teman, kita berikan ini lagi teman-teman. Untuk cucak hijau ya, kita ganti air minumnya. Dia itu kagetan, dia kalau dibuka itu kagetan teman-teman. Aku kalau masih gacor kayak gini tuh kurang percaya teman-teman. Tuh. Dia mengembangkan bulunya. Memang model begini dia, suruh sembuh itu ya dia blak siang malam. Aduh, bentar teman-teman ya, susah ini nyempatnya. Sudah terpasang. Kok banyak semut? Di mana dia semut? Dia itu memang begini, tapi kalau diablak normal teman-teman. Kalau diablak itu udah normal dia.
Kita bersihkan dari semut. Di tempatmu banyak semut juga nggak teman-teman? Itu semut dari jelepret-jelepretan makanannya. Tuh, paling jelai dari jelepret-jelepretan makanannya yang terlalu mateng. Pisangnya seperti itu. Kita bersihkan. Singset sebenarnya kalau dibuka belak tuh, cuman dia itu memang suka menjadi balon. Jadi mau diapain lagi? Kalau pengen nggak jadi balon ya jangan dilombakan, nanti serawatan hiasan teras. Ablak siang malam nggak jadi balon dia. Bukan karena apa jenenge over birahi, over jinak, mumet teman-teman kalau sampean pakai cara seperti itu. Tapi wis apa yang tak lihat ya wis gembung. Wah berarti ini kalau dia jemurnya kencang dia singset karena nggak ada panas ya. Mau di open ya jadi pisang hijau nanti. Ya le, tuh kan biasa dia. Tenang, sangkarmu ini tak bersihkan biar kamu bunyinya itu menikmati, nyaman. Dulu gimana ya ngatasinya semut-semut kecil ini? Dia tuh makan jelepret-jelepretan seperti ini nih. Nih kayak gini nih kayak gini teman-teman. Makanin kayak gitu. Makanya kita itu harus rajin membersihkan teman-teman. Tuh banyak tuh kan singset, bohong dia itu. Ini kalau tak posting ya, pokoknya tak posting kondisi melembung seperti itu, terus aku kalau enggak aku nanya ke apa kreator lain lah ya yang ngomong over birahi, gembung melet seperti itu, ini pasti langsung dikatakan over birahi. Dan juga cuma dua yang dia kasih tahu, ini over birahi om, over jinak. Seperti itu pasti, nggak ada lain, nggak ada bukan. Dan memang suka ngelembung jadi angin berit ya kamu ya le. Tuh singset mana ada gembung. Jadi kita itu yang tahu itu apa ya, perawat sebenarnya. Kalau kita sebagai konten kreator seperti ini kan melihat, yang sering tak tanya itu yaitu ada yang nanya, tak tanya balik kondisinya seperti apa, cuaca di sana bagaimana, rawatannya bagaimana, wis itu tok. Tuh mana tadi kan gelembung parah kan. Tenang, nanti kalau panas kamu jalan-jalan yo. Oke. Jadi seperti itu. Kita berikan spirulina, tuh vitaminnya dia. Tuh butek dia mau minumnya teman. Tuh nih minumanmu, seger-seger. Oke. Nggak usah berisik ah, siang-siang berisik aja kan. Orang-orang pada tidur kok. Dia marah teman-teman kalau kandangnya di goyang-goyang tuh marah. Mas udah jemur lagi ya. Dia ini kelemahannya teman-teman, dia kalau ditempatkan di daerah yang adem dia nggak bisa gembung terus, maksudnya nggak bisa itu. Jadi kalau pindah tangan ke orang seperti itu, biasanya dia yang ngerawat itu langsung memvonis dia ini over birahi seperti itu, ataupun over jinak, padahal dia memang nggak nyaman dengan tempatnya
seperti itu. Ini belum nyaman dia di sini, masih gembungin bulu. Jangkrik full ini teman-teman, body big ya, body big, ekornya aja nggak nguncup loh, mekar. Body big tuh jarang ekornya bisa nguncup tuh, sulit. Kalau nguncup ya wes pasti hiper dia. Kalau mekar gini dia masih semi, kalau digantang itu paling semi jamproknya. Kalau jalan saya jemput lagi. Singset no. Ini yang bikin bingung itu seperti ini teman-teman. Kalau kita video sedikit ya, terus kita upload di sosial media, pasti yang banyak komentar itu over birahi, over Cina, gembung melet dan sebagainya. Seperti itu. Kalau aku enggak, tak cermati dulu. Biasanya dia itu belum nyaman dengan tempatnya, makanya gembungin bulu kayak balon. Banyak semut ya. Ini cuacanya mendung teman-teman, mendung tapi cukup hangat lah, cuma angin ini kencang sekali. Tuh lihat daun pisang itu, oh kelihatan kan, dia manja teman-teman. Udah kamu anteng, rodong lagi, jemur lagi. Dia tuh sebenarnya tempatin begini nih, panas begini nih, nah kan panas tuh. Seperti itu, sukanya itu seperti itu teman-teman. Cicak hijau itu tempatnya begini, inilah kayak gini. Cuma ini posisinya banyak bajuku ini teman-teman, makanya tak taruh sini. Cuacanya teman-teman hujan lagi nih ya. Nah ini mau lomba gimana ceritanya. Oh udah nggak gembung kan. Nggak gembung, tidak mekar saudara-saudara. Oh ya, mungkin ada yang menilai wah gembung melet. Oh. Dia emang bongkok dia. Mau lomba malah hujan lagi teman-teman. Kita minumnya pertalit. Oke teman-teman, nanti kita sambung lagi. Kalau terang kita mau lomba, kalau hujan ya terpaksa besok lagi ya. Sementara itu dulu, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.